bahasa Inggris di SBMPTN ada TOEFL-nya. Bener nggak ya? Langsung aja yuk kita cek di video kali ini. Di GP Media Channel. Siapa nih yang penasaran ngomongin tentang tes bahasa Inggris yang baru di UTBK 2022? Ini sebenarnya nggak baru-baru banget sih ya. Tahun kemarin itu ada juga tes bahasa Inggris gitu ya di UTBK SBMPTN. Cuman dia masuk ke sub TPS. Jadi kalau ujiannya tuh cuma ada dua, satunya TPS ya, tes potensi skolastik, satunya lagi ada TKA, tes kemampuan akademik atau tes kompetensi akademik. Nah di TPS-nya ini dia ada 4 subtes nih teman-teman ya. Satunya ada PU, penalaran umum, terus ada PK, pengetahuan kuantitatif, terus yang ketiga ada PBM, pemahaman bacaan dan menulis, dan yang terakhir ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah di PPU-nya ini kemarin tuh ada dua ya. Dia dibagi jadi ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Jadi untuk porsi bahasa Inggrisnya ini nggak terlalu banyak jumlah soalnya. Ya paling kalau totalnya kan biasanya ada sekitar 15 soal gitu ya. Nah ini bahasa Inggrisnya paling cuma 7 gitu ya, atau 8 kayak gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Nah kalau tahun ini, tahun 2022 ya teman-teman, UTBK-nya itu bahasa Inggrisnya terpisah. Jadi otomatis soalnya juga akan lebih banyak dari tahun sebelumnya ya. Nah, terus Kak untuk materinya apa aja dong yang keluar ya? Berarti lebih banyak juga materinya. Nah, teman-teman jangan khawatir, ini materinya udah dikonfirmasi dari Ketua LTMPT-nya Bapak Budi nih ya. Jadi untuk bahasa Inggris materinya sama kayak materi yang kalian dapat di SMA. Jadi bukan TOEFL ya. Kalau misalkan teman-teman sering cek-cek gitu ya tentang TOEFL. TOEFL itu kan untuk mengetes atau mengukur kemampuan bahasa Inggris ketika teman-teman mau mungkin ada tes ke luar negeri gitu ya, atau ada study abroad, misalkan kalian mau belajarnya di luar negeri. Nah itu kan bisa butuh skor TOEFL. Kalau di sini enggak ya. Jadi ini beda banget ya, nggak ada TOEFL-nya ya teman-teman ya, nggak harus listening dan lain sebagainya. Cukup kalian mengerjakan soal seperti biasa aja kalian ujian bahasa Inggris di SMA gitu ya. Nah jadi untuk materinya kemungkinan besar dia seputar bacaan atau paragraf, sama yang seperti teman-teman belajar sekarang. Misalkan udah ada yang mulai cari materi TPS nih ya, bahasa Inggrisnya itu masih sama ya, untuk paragraf masih ada. Terus kemungkinan ya kalaupun mau ditambah bentuknya seperti kalimat rumpang atau close test. Jadi kalian ngisi titik-titik gitu ya. Mungkin contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah jadi kayak gitu aja teman-teman, gak ada tentang TOEFL dan lain sebagainya ya. Jadi nggak usah khawatir, belajarnya kayak biasa aja. Paling kalian harus nambahin vocab, karena ini bahasa Inggrisnya kalau di UTBK ini beda sama bahasa Inggris sehari-hari ya. Tingkat kesulitannya di atas untuk ujian kalian di sekolah, tapi untuk bentuk soalnya masih sama gitu. Dan teman-teman juga perlu untuk mulai latihan-latihan juga, karena bahasa Inggris ini bukan hafalan sebenarnya ya. Ya kalau misalnya kalian sering belajar, sering latihan soal, itu kan nanti nemuin vocab baru nih, kata baru, nih artinya apa nih ya. Terus kalau misalnya kalian langsung cari tahu artinya kan jadi nambah pengetahuan juga ya. Jadi bisa lebih gampang lagi kalau misalkan nanti kalian ujian langsung pas UTBK-nya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi itu materinya untuk bahasa Inggris di UTBK 2022. Nah terakhir nih teman-teman, karena dia ini terpisah. Kalau biasanya kan nilai akhirnya ya, skor akhirnya itu kan cuma ada dua ya. Skor TPS sama skor TKA sama skor rata-rata akhirnya sih, jadi 3 lah ya gitu ya. Nah kalau sekarang ini ada 3 jadi skornya. 1 ada skor TPS, 2-nya skor TKA, 3-nya ada skor bahasa Inggris. Jadi nilainya itu terpisah teman-teman ya. Makanya kenapa ini penting banget kalian lebih banyak belajar bahasa Inggris lagi, karena nilainya ini bener-bener dipisah dari si subtes TPS-nya tadi. Jadi kalau misalkan dia kecil, ini kan nanti diambil rata-rata ya. Dari 3 skor tadi ditambahin, diambil rata-ratanya dengan porsi yang sudah ditentukan sama LTMPT. Nah kalau misalkan bahasa Inggrisnya kecil, jatuh nilainya gitu ya, pas dirata-ratain pasti juga jadinya kecil nilai akhirnya ya. Jadi ini harus sama rata, harus seimbang nilai antara bahasa Inggris, TPS, dan TKA-nya juga. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman bisa persiapan dari sekarang juga, mengingat ini udah bentar lagi kita memasuki UTBK-nya ya di bulan Mei kan. Nah ini tinggal ya 3 bulan, kayaknya 3 bulan kurang ya.
2 bulan gak sih? Nah itu pokoknya udah sebentar lagi ya waktunya. Jadi teman-teman harus mulai mencari strategi untuk belajar bahasa Inggris terutama. Atau misalkan nih kalau kalian masih bingung, kita juga udah upload video sebelumnya tentang strategi belajar Hamin 3 bulan untuk UTBK. Mulai dari timeline belajarnya kayak gimana, terus strateginya harus ngapain aja. Kalian mending tonton langsung videonya ya, karena itu bisa membantu kalian untuk menyusun strategi dan juga timeline belajar kalian menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Nah itu aja ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Dah.